Halo, perkenalkan nama saya Reni Tede. Pada kesempatan ini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang konsep bisnis dan laba. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota pembahasan materi ini, yaitu yang pertama Ardianto Lasa, yang kedua Jian Langi, yang ketiga Denrai Baware, yang keempat Dian Ayu Merdekawati Mangopa, yang kelima saya sendiri. Baiklah, materi yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, bisnis dan konsep keuntungan, yang kedua, pilihan dan permintaan konsumen, yang ketiga, peluang dan perusahaan, yang keempat, manfaat bisnis, yang kelima, teknologi informasi untuk bisnis, dan yang keenam, peran akun dan informasi akuntansi. Yang pertama, bisnis dan konsep keuntungan. Pengertian bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, yang artinya kesibukan. Kesibukan ini bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan laba. Berdasarkan ruang lingkupnya, penggunaan istilah bisnis dibedakan menjadi 3 pengertian berikut ini, yakni yang pertama, badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari profit. Yang kedua, sektor pasar tertentu, seperti pasar modal. Yang ketiga, semua aktivitas pada komunitas produsen barang atau jasa. Fungsi bisnis. 1. Fungsi produksi, yaitu fungsi bisnis dalam menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu fungsi bisnis untuk mendistribusikan barang atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau atau diidentifikasi konsumennya. Yang ketiga, fungsi penjualan, yaitu fungsi bisnis ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya kepada para pengguna atau konsumen yang membutuhkan. Yang keempat, fungsi pemasaran, yaitu fungsi bisnis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemasaran, sehingga barang yang pada satu waktu kurang bermanfaat akan dipasarkan di waktu yang lain ketika barang tersebut berguna bagi konsumen. Konsep keuntungan. Pengertian laba atau keuntungan. Laba usaha atau keuntungan adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dikurangi dengan operasional perusahaan dalam satu operasi tertentu. Laba usaha atau keuntungan yang dimaksud adalah laba bersih yang menjadi ukuran sukses bagi sebuah perusahaan. Laba atau keuntungan dapat diperoleh melalui pemuasan konsumen. Dengan laba ini, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang, serta dapat menggunakan kemampuannya yang lebih besar kepada konsumen dan dapat memperkuat kondisi perekonomian secara keseluruhan. Kebanyakan perusahaan menetapkan untuk mencari laba sebagai tujuan yang hendak dicapai. Sebenarnya laba merupakan akibat dari keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tetapi laba yang diinginkan tersebut tidak sekadar dari hasil penjualan saja, melainkan juga harus dapat memberi kepuasan kepada pembeli dengan memperbaiki lingkungannya. Pilihan dan permintaan konsumen. Pilihan konsumen adalah teori ekonomi mikro yang menghubungkan kurva permintaan konsumen dengan preferensi konsumen. Teori tersebut berusaha memahami sumber permintaan konsumen melalui teori konsumen. Teori ini memandang bahwa konsumen sepenuhnya memahami apa yang mereka pilih. Dalam ekonomi, pilihan konsumen tidak hanya bergantung pada kepuasan atau utilitas produk, tetapi juga pada garis anggaran mereka. Dengan demikian, pilihan konsumen yang optimal adalah ketika produk yang dipilih memberikan kepuasan maksimum dan terjangkau dengan uang mereka. Permintaan konsumen. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan.
Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jenis-jenis permintaan. A. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadi transaksi. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. B. Permintaan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama, permintaan individu, permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Permintaan pasar, yaitu hasil penjumlahan dari permintaan-permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Peluang bisnis. Peluang bisnis adalah sebuah kesempatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang akan dimiliki. Beberapa peluang bisnis diantaranya, yang pertama, peluang bisnis online. Bisnis online adalah aktivitas bisnis yang dilakukan dengan melibatkan internet, terutama dari segi promosi dan penjualan. Yang kedua, mencoba investasi di bidang forex. Forex adalah istilah yang digunakan untuk menyebut proses jual beli mata uang, di mana Anda akan mengamati pergerakan nilai mata uang dan Anda akan mendapatkan keuntungan dengan pergerakan mata uang tersebut. Yang ketiga, peluang bisnis jasa. Merupakan salah satu kegiatan menjual keterampilan yang dimiliki dalam bentuk jasa. Yang keempat, peluang ide usaha kreatif. Merupakan salah satu kegiatan membuat produk sekreatif mungkin dengan keterampilan yang dimiliki. Yang kelima, bisnis rumahan. Yang keenam, bisnis kuliner. Yang ketujuh, peluang bisnis jualan sembako. Yang kedelapan, peluang bisnis mainan anak. Yang kesembilan, peluang bisnis di bidang UKM atau usaha kecil menengah. Yang kesepuluh, peluang usaha minuman kemasan. Perusahaan dalam bisnis. Perusahaan adalah segala bentuk badan usaha, baik itu usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang setiap lini manajemennya bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jenis-jenis perusahaan. Adapun jenis-jenis perusahaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu perusahaan berdasarkan lapangan usahanya dan perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berdasarkan lapangan usahanya. Yang pertama, perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif biasanya mengambil langsung benda yang berada di alam tanpa adanya proses pengolahan atau dapat dikatakan sebagai perusahaan perdagangan alam, bukan industri pengolahannya. Yang kedua, perusahaan agraris. Perusahaan agraris ini berkaitan dengan bidang perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang ketiga, perusahaan industri. Perusahaan industri memiliki ruang lingkup lapangan usahanya dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi sehingga barang tersebut menjadi barang siap pakai. Yang keempat, perusahaan perdagangan. Jenis perusahaan ini menjalankan usaha dengan menghimpun kemudian menyalurkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Yang kelima, perusahaan jasa. Jenis perusahaan ini menjalankan usahanya di bidang jasa dan akan mendapat profit dan keuntungannya setelah jasa itu diberikan. Selanjutnya, perusahaan berdasarkan bentuk hukum. Yang pertama, perusahaan berbadan hukum. Perusahaan yang dikatakan secara hukum sudah memenuhi syarat-syarat hukum sehingga terjadinya pemisahan harta kekayaan terpisah dengan pendiri atau pemegang saham. Yang kedua, perusahaan tidak berbadan hukum. Perusahaan yang secara subjek hukumnya masih melekat pada pendiri dan pengurus sehingga perusahaan tersebut tidak berdiri sendiri. Manfaat bisnis. Salah satu manfaat menjalankan bisnis tentunya dapat memperoleh keuntungan. Selain itu, terdapat beberapa manfaat lain dalam melakukan bisnis, yaitu yang pertama, mendapat pengakuan. Maksudnya, jika bisnis yang dijalankan bisa berhasil dan mendulang keuntungan yang cukup, maka akan mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar. Yang kedua, menjadi bos untuk diri sendiri. Melalui bisnis, Anda bisa menjadi seorang penentu sekaligus pemimpin dari bisnis yang Anda jalankan. Yang ketiga, menentukan gaji sendiri. Melalui bisnis, Anda juga dapat menggaji diri Anda sendiri karena Anda telah mampu membangun sebuah entitas bisnis sendiri, modal sendiri, dan akhirnya dapat menentukan penghasilan dan jumlah pendapatan Anda sendiri. Teknologi informasi untuk bisnis. Bisnis dan teknologi informasi merupakan dua hal yang sangat berkaitan.
Terlebih di era saat ini, teknologi memiliki peran yang sangat besar bagi aktivitas manusia, sehingga pengaruh teknologi informasi tidak dapat diremehkan karena proses globalisasi yang berjalan begitu cepat yang memberikan pengaruh pada cara berpikir maupun berperilaku. Pada dunia bisnis, teknologi membantu banyak, terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, yang mana sistem informasi yang terintegrasi dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan e-bisnis, e-commerce, e-banking, dan lain-lain. Kebutuhan efisien waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, peran akun dan informasi akuntansi. Peran akuntansi pada sebuah perusahaan tentu sangat diperlukan, sebab jika kita mengingat bahwa semua perusahaan pastinya membutuhkan pengelolaan data yang akurat serta dapat menunjang perusahaan. Laporan akuntansi digunakan sebagai sumber informasi utama untuk suatu pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi lain pun juga pastinya sangat diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan pada perusahaan. Akuntansi merupakan tulang punggung pada suatu bisnis. Berikut ini adalah peran akuntansi di dalam bisnis. Yang pertama, peran akuntansi sebagai penyedia informasi serta jawaban yang terkait dengan keuangan. Peran mendasar dari akuntansi di dalam suatu bisnis yaitu tentu saja kemampuannya dalam menyediakan berbagai informasi serta jawaban yang relevan dengan berbagai macam kegiatan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, peran akuntansi sebagai alat pengendali keuangan. Dengan akuntansi, maka kita tentunya akan mengetahui semua data yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga dari data tersebut kita bisa mengetahui informasi mengenai perusahaan. Misalnya, seperti apakah perusahaan sedang mengalami keuntungan atau justru kerugian. Apakah klien Anda telah melakukan pembayaran tepat waktunya, dan yang lain sebagainya. 3. Peran akuntansi untuk membantu stakeholder dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya identifikasi serta informasi keuangan, maka para stakeholder tahu pemegang saham akan lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan. 4. Peran akuntansi juga berhubungan dengan pihak ketiga. Berdasarkan poin pertama hingga ketiga, nyatanya terdapat satu poin yang menjadi sorotan, yaitu akuntansi tidak selalu berhubungan dengan internal perusahaan, namun akuntansi juga berhubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan, misalnya stakeholder.